Ya, ketemu lagi Jeleb dengan Om Joko. Hari ini kita mau testimoni bersama Bapak Kurkam Jati Jajar, yaitu Pak Parman. Pak Parman, kita ngobrol-ngobrol ya, santai aja. Dan biar kita sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus pakai masker. Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, siang hari ini kita akan ngobrol santai, testimoni. Pak Parman, waktu itu kan pernah atau sudah menjadi peserta program Prudential. Kalau boleh tahu alasannya apa, Pak Parman? Terima kasih Pak Dijoko. Saya pakai Prudential atau pakai asuransi. Alasannya karena saya bekerja secara wira swasta, sehingga dari penghasilan artinya harus ada cadangan uang safety yang mana bisa untuk sekolah, bisa untuk kesehatan dan lain-lain. Oke. Salah satunya saya pilih Prudential. Oke, terima kasih. Ini alasannya kenapa ikut program asuransi. Dan sempat pindah agent ya Pak ya? Iya Pak D. Kenapa alasannya Pak? Ya waktu itu kira-kira tahun 2008 ya. Ya. Kalau nggak salah itu sekitar itu kan ada agent yang nawari untuk ikut Prudential, namanya Duma Sarinita ya. Ya. Nah, terus karena selama kurang lebih mungkin 6 tahunan ya. Saya agak lupa lah. Ya. Kira-kira 6 tahun, terus lama-lama kok tidak ada perhatian ke kita ini, dan kita kesulitan kalau untuk nanti klaim, ada konsultasi masalah pertanyaan kan kesulitan, dan kayaknya agen saya yang lama itu sudah pindah profesi kali. Akhirnya saya putuskan untuk pindah agen lain ke Pak Dijoko. Kira-kira gitu Pak Dijoko. Oke, terima kasih. Oh iya, kemarin juga saya dengar ya, Mas Arka ya, Ananda sakit pada saat sebelum COVID-19. Kenapa itu waktu itu? Ya, bagusnya waktu itu sakit kok bagus ya, tapi itulah orang timur ya. Selalu bicara alhamdulillah. Coba kalau sakitnya sekarang kan beda cerita ya. Nah, kira-kira bulan Februari ya? Iya. Februari, anak saya yang sekolah di Asalam, Solo, yang ikut Prudential juga. Waktu itu biasanya setiap 1 minggu minimal 1 kali, kalau nggak chat sama bapaknya ya telepon. Kok lama nggak chatting, ternyata begitu dia telepon, anak saya ngomong kalau lagi sakit sudah kira-kira 1 minggu. Akhirnya saya suruh urus tantenya yang di Boyolali untuk memastikan bahwa kondisinya anak saya itu kayak apa gitu. Nah, kurang lebih ya setengah jam setelah saya telepon, ternyata gantian dari pihak wali santri Asalam telepon kalau anaknya memang betul-betul sakit dan untuk segera diadakan perawatan lanjutan. Nah, masalah mau dirawat di Solo, mau di tempat lain, silahkan, itu hak penuh wewenang orang tua. Akhirnya adik saya suruh ke pondok untuk ngurus anak, bisa dibawa ke rumah sakit, dan karena yang dekat dengan mbahnya itu di Boyolali di rumah sakit umum atau RSUD Pandanarang di Boyolali,
akhirnya dirujuk ke sana. Kira-kira gitu. Oh iya, tapi karena rumah sakitnya kan tidak kerjasama dengan Prudential, boleh Ya. cerita sedikit? Ya awalnya kita nggak tahu kalau ternyata rumah sakit itu tidak kerjasama dengan Prudential. Tapi awalnya kita bukan mau pakai ini karena kita juga pakai BPJS kan. Iya. Ya. Nah ternyata karena anak saya di BPJS itu ambil kelas 3, ternyata untuk di rumah sakit kan kita pakai fasilitas kelas pavilion atau VIP kan. Dan dari kelas 3 BPJS kelas 3 kalau ke itu kan nggak bisa. Yeah. Nah akhirnya kita putuskan untuk, karena kita juga udah masih punya asuransi lagi, makanya kita pakai Prudential. Oke. Karena gitu. Tapi karena tidak kerjasama terpaksa harus. Nah karena awalnya kita tidak tahu kalau harus kerjasama dulu kan gitu ya. Yeah. Nah ya selama masih bisa dirembes kan, saya pikir nggak ada masalah gitu. Oke, berarti akhirnya Pak Parman bayar dulu ya? Ya. Bayar dulu terus diproses klaimnya. Ya dirembes kan ya. Kira-kira proses klaimnya gimana Pak? Ya cukup lumayan gampang lah ya. Hanya karena apa ya? Waktu itu kejadian karena baru ada COVID, akhirnya literasi kan serba tersendat ya. Oke, ya betul sekali karena kita ada kasus corona, jadi perlu administrasi yang agak tersendat-sendat. Oke, satu lagi atau mungkin boleh cerita pesan-kesan untuk masyarakat di luar sana terkait dengan program kesehatan, ya. Entah itu BPJS atau yang lainnya, kira-kira bisa pesan-kesannya Pak? Sebenarnya gini, masalah kesehatan itu kan boleh bilang nomor 1 ya. Kita kan nomor 1 kesehatan, nomor 2 pendidikan. Walaupun sebenarnya makan, tapi kan bukan sesuatu yang inilah. Orang sehat itu nomor 1 lah untuk pelayanan umum. Nah, pentingnya kita sehat itu kalau negara-negara yang sudah maju kan, orang sudah sadar sendirinya dengan namanya asuransi kan itu. Ya. Nah, cuman di kita itu kan asuransi itu kan sesuatu yang menakutkan. Ya. Contohnya orang bicara asuransi pasti bicara rumah sakit, bicara kecelakaan, kematian, bicara meninggal, itu terus tidak pernah bicara kenduri, syukuran. Nah, saya pernah berpikir ya, gimana sih cara orang-orang asuransi ini bisa mengemas supaya nasabah itu tertarik menjadi nasabah asuransi tanpa tidak merasa takut gitu. Itu ya yang kepikiran di pikiran saya gitu. Karena banyak orang, masa kita ngomongin asuransi kan tidak lepas dari ngomongin yang tadi saya sebutkan. Masa kita mau pengen celaka, pengen sakit dan lain-lain gitu lah. Tapi dan alhamdulillah pada saat itu kan ngomong masalah sakit dan sebagainya. Tapi setelah ada proses ini kira-kira apa ada sesuatu yang bisa disampaikan Pak? Ya kalau apa ya istilahnya ya, itu kan kalau orang sudah mengalami baru tahu ya. Baru tahu gitu. Tapi orang kan maunya jangan bicara di depan dulu. Maunya kalau udah sakit baru ngurus asuransi kan tidak bisa. Iya. Contoh BPJS saja kan 14 hari. Ya kan? Itu. Akhirnya ya kesusahan sendiri. Ya. Oke. Berarti kata kuncinya sekecil apapun kita juga mempersiapkan ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Parman. Ini kita ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ini salah satu testimoni atau penjelasan dari Pak Korkam kita, semoga bermanfaat buat kita dan buat masyarakat di luar sana. Terima kasih Pak Parman. Ya. Smart and Focus Dream Come.